Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik di mana kalian berada, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam, atau selamat sore. Yang jelasnya kapan waktunya Anda melihat tayangan pembelajaran berikut ini. Kali ini saya akan membawakan materi perkembangan masyarakat pada masa Islam di Indonesia. Sekarang perhatikan, ini adalah peta jalur perdagangan laut. Ini adalah Pulau Sumatera dan ini adalah Selat Malaka. Kalau dilihat dari garis ini menunjukkan bahwa betapa strategis dan pentingnya peranan Indonesia dalam perdagangan internasional. Melalui jalur perdagangan itulah Islam dari kawasan Asia Barat masuk dan berkembang di wilayah Indonesia melalui Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kapankah Islam masuk ke Indonesia? Abad ke-7 Masehi sampai abad ke-8. Pendapat ini didasarkan pada berita Cina sama dinasti Tang yang menyebutkan adanya orang-orang Tasi atau orang-orang Arab dan Persia yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Holi, dan berita Marco Polo. Abad ke-11, adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, Jawa Timur. Abad ke-13 didasarkan pada masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad, berita Ibnu Battuta bisa dikubur Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori Gujarat. Kedua, teori Mekah. Dan yang ketiga, teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini berpendapat agama Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Pembawanya berasal dari Gujarat, India. Teori ini didasarkan pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama. Dan yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Teori Mekah. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Pembawanya berasal dari Arab. Dasar teori ini adalah abad ke-7, tepatnya 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 dibawa oleh orang Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah persamaan budaya Persia dengan Indonesia. Contohnya peringatan 10 Muharram atau Asyura. Tokoh penyebar Islam di Indonesia, di antaranya adalah para pedagang, sultan atau raja, wali, mubalik atau ulama. Saluran penyebaran Islam ke Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, dan yang keempat melalui seni budaya dan melalui ajaran tasawuf. Yang menyebabkan Islam mudah diterima di Indonesia, pertama, Islam datang ke Indonesia bercorak tasawuf. Syarat masuknya mudah. Islam tidak mengenal kasta. Islam dianggap agama pembebasan. Islam telah mengalami pribumisasi, mulai runtuhnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Wali Songo, ini adalah tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa.
Para ulama penyebar Islam di Indonesia diantaranya adalah Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman di Sulawesi, Wali Songo di Pulau Jawa, dan Tuan Tunggan di Paranga di Kalimantan. Demikian materi tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya mengenai pengaruh masuknya Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.